Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program kultum siang pada kesempatan yang berbahagia ini. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah dalam surah Juz Ammah, yaitu surah ke-100 yang tentunya amat populer di kalangan kita semua, yaitu surah Al-Adiyat. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu makhluk yang namanya kuda perang. Di mana kuda perang di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan bahwa kuda perang itu jika dibutuhkan oleh tuannya, dia tidak kenal waktu. Baik itu siang, malam, pagi, subuh hari. Jika tuannya butuhkan dia, maka dia rela untuk mengantar tuannya sekalipun di medan perang, dan memiliki semangat yang luar biasa. Sampai-sampai di surah ini Allah gambarkan bahwa sampai kaki sepatunya itu menghasilkan percikan api. Dan pertanyaan bagi kita selaku insan, Allah kaitkan, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu lakanud, ingkar, tidak pandai berterima kasih kepada Tuhan. Sementara kuda yang diberikan oleh tuannya hanya rumput satu macam saja, tidak banyak macamnya. Fasilitas kandang juga apa adanya. Tapi jika dibutuhkan oleh tuannya, kuda tidak pernah menolak. Tapi kita selaku insan, Masya Allah, ini yang membuat kita sekarang terasa bagaimana ya, kita bangun di subuh hari mengingat nikmatnya ibadah di waktu fajar, nikmatnya ibadah tilawah Quran di rumah, nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Quran melalui anak-anak kita. Tapi ini yang menjadi pertanyaan, di tengah kemewahan kita berhasil membangun rumah yang bagus, kehidupan yang sudah sejahtera, yang sudah makmur, tapi rumah Allah terasa sepi. Ini yang menjadi pertimbangan bagi kita semua. Dan semoga firman Allah yang mulia ini dapat menggugah hati kita. Siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan para kita selaku insan yang memahami tentang keutamaan dalam beramal saleh. Afala ya'lamu idza buksira fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur.
Maka di sini mengingatkan kita tentu di setiap kali pelaksanaan amanah. Terkadang kita sudah nyaman tinggal di rumah beristirahat. Tapi kalau kita ingat dengan firman Allah yang mulia ini, tentu kita bangkit kembali untuk memberikan yang terbaik. Karena jangan sampai kita masuk golongan innal insana li rabbihi lakanut. Dan Allah sampaikan wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Tentu kita sama-sama sadari. Maka dengan kegiatan seperti ini, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita membuat program seperti ini, tentu mengingatkan kepada kita. Mungkin 7 menit, mungkin ringan, tapi sangat berbobot. Karena salah satu nikmat yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sangat populer di kalangan kita. Wa khussila ma fis sudur, dan dilahirkanlah apa yang ada di dalam dada. Nanti pada yaumul qiyamah nanti akan lahirlah ungkapan-ungkapan, dan diantaranya dalam Al-Quran di juz 30, juz surah Amma Yatasa'alun, di ayat terakhir, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau sekiranya saya jadi tanah saja. Kenapa? Karena tanah tidak dimintai pertanggungjawaban, sementara kita manusia dimintai pertanggungjawaban. Semoga waktu kultum ini dapat membuka ruang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat enaknya kita beristirahat, justru kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang selalu berbahagia, demikianlah ceramah sejarah yang begitu menikmati kita semua merasa bahagia dengan ceramah yang dibawakan Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang selalu berbahagia, baiklah kita mendengarkan arahan dari Bapak Pelaksana dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini Bapak Muhammad Jafar SPD MPD. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Ketua Jawas, yang saya hormati yang membawakan pembinaan rohani dalam hal ini pribadi Pemda Muhtar Sultan Esos MPD, yang saya hormati seluruh ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Alhamdulillah, itulah ungkapan yang paling indah yang senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang bisa menerjemahkan dari seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya, khususnya kepada makhluk manusia itu sendiri. Pada kesempatan ini pula baru saja kita mendengarkan pembinaan rohani yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi,
tentu apa yang disampaikan menjadi sebuah tambahan ilmu dan mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua, terutama kepada penceramah kita. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh penceramah kita ada beberapa poin yang sangat berharga untuk bisa kita jadikan ilmu pengetahuan. Yang pertama, di dalam Al-Quran, ya, sesuai yang dibacakan tadi, bahwa ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu binatang yang bernama kuda. Ya, binatang ini adalah ciptaan Allah yang juga mempunyai kesempatan hidup dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kita bisa mengambil pembelajaran sebagai manusia terhadap binatang ini. Binatang kuda ini adalah sosok binatang yang patuh kepada tuannya. Ya. Dia mampu membedakan siapa tuannya dan siapa dan bukan tuannya. Itu kuda, begitu panca inderanya. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa kuda ternyata mempunyai kelebihan di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembelajaran bagi kita. Kuda juga mempunyai, ya, menginginkan hidup, ya, tentu membutuhkan makan, ya. Bagaimana kuda tadi disampaikan memakan rumput saja, ya, itu rumput sekalipun berbeda-beda mungkin rasanya, tetapi kuda hampir tidak pernah menolak. Apa kaitannya dengan kita sebagai manusia? Artinya apa? Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang diciptakan begitu sempurna. Tentu berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, baik kenikmatan umur, kesempatan, kesehatan, dan tentu yang paling sangat berharga dalam kehidupan kita adalah kita diberikan kenikmatan berpikir yang berbeda dengan binatang kuda tersebut. Bapak Ibu sekalian, penyampaian atau arahan berikutnya adalah besok tanggal 9, ya, hari Kamis tanggal 9, kita akan melaksanakan kegiatan gerakan bersih-bersih masjid.